Iya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi pertama yaitu talk show Let's Get to Know Us and How to Survive in University Life yang akan dimoderatorin oleh Kak Shinto. Kak Shinto sendiri itu adalah seorang Bachelor of Business Administration di Telkom University dan juga Branch Manager of My Fund Action Indonesia, sekaligus mentor dan aktif volunteer YOSH Indonesia. Assalamualaikum Kak Shinto. Waalaikumsalam, Revina. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Kak Shinta hari ini? Alhamdulillah baik. Revina gimana? Alhamdulillah baik juga. Kelihatannya mukanya udah berseri-seri, semangat banget nih kayaknya Kak Shinta. Oh jelas, insya Allah siap nih untuk ngebawain acara Mabahek sesi pertama bersama dosen-dosen hebat. Iya. Gitu. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit Kak, siapa aja nih dosen-dosen yang didatengin sama YOSH Indonesia nih? Oke teman-teman, di sesi Let's Get to Know Us and How to Survive in University Life, itu ada 3 dosen hebat dari masing-masing kampus, perwakilan kampus. Yang pertama itu ada Ibu Ilma Aulia Zain, PhD. Beliau seorang dosen, peneliti, dan juga desainer komunikasi visual pada bidang pemasaran, branding, dan pariwisata. Nah, beliau juga mengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan juga pernah mengajar di luar negeri juga loh, di London tepatnya, namanya Middlesex University London. Dan untuk selain menjadi dosen ataupun akademisi, beliau juga sekaligus profesionalis sebagai co-founder di Theta App gitu, dan juga branding consultant. Lalu yang kedua itu ada Pak Banu Muhammad Haibin. Beliau seorang dosen S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Bisnis University of Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Tim Strategis Pembangunan Kota Depok. Dan beliau ini juga menerbitkan buku ya teman-teman. Bukunya salah satunya itu ada buku Sejarah, Pemikiran, dan Peradaban Ekonomi Islam, seperti itu. Dan yang terakhir ada Dr. Heri Herman, SPOT, PhD. Beliau ini adalah seorang wakil dekan bidang pembelajaran kemahasiswaan dan penelitian Fakultas Kedokteran Unpad, sekaligus dosen di Fakultas Departemen Bedah Ortopedi, Fakultas Kedokteran Unpad. Dan beliau juga nggak kalah hebatnya menempuh pendidikan dan juga training ataupun pelatihan pernah di USA dan juga Paris, Prancis, seperti itu. Revina dan juga teman-teman yang lain. So ini apakah boleh dimulai, Revina? Wah, oke. Dipersilakan untuk Teh Shinto dimulai sesinya. Oke, kita sapa dulu ya satu persatu. Tadi baru perkenalan sedikit background dari setiap pembicara kita pada pagi hari ini. Di sini sudah ada bergabung bersama kami ada Ibu Ilma. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Sinto. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Wah, Ibu hari ini udah matching banget ya, Bu, sama temanya My Fund Action dan Yos kuning. Ya, kuning dan ini ya, hitam abu-abu ya. Iya, betul banget. Ibu ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga semua yang ada di sini sehat juga ya. Insya Allah. Oke. Dan di sini juga bergabung ada Pak Heri, Dokter Heri. Halo, Assalamualaikum. Dokter. Assalamualaikum, Dokter Heri. Salam kenal, Pak Dokter. Ya, belum di-unmute, Pak. Mohon maaf. Ya, selamat pagi. Sehat semua ya. Nggak ada yang kena COVID kan hari ini ya? Alhamdulillah. Nggak ada ya, teman-teman? Sehat semua ya, teman-teman ya. Ya, tantangan pertama tuh kalau mau sekolah jangan sampai kena COVID. Ya, betul sekali. Betul banget, Pak. Saya kasusnya lagi naik lagi ya, Pak? Lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatan, pakai kita programnya online. So, kayaknya teman-teman juga udah penasaran nih, kepo juga. Gimana sih culture ataupun gimana cara kita biar survive di university kita masing-masing. Yang pertama, aku akan persilahkan kepada Ibu Ilma untuk present terkait kampus ITB.
Gimana nih Bu biar survive di ITB? Oke. Waktunya 20 menit ya Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Kak Sinto. Saya mau minta tolong panitia, Kak Dia udah ada ya? Ininya bisa share screen. Nah, ya. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ya. Kak Dia, maaf ini kayaknya ada item-item, ini apa ya Kak Dia yang di atas ya? Oke, mungkin itu kali ya, apa namanya, ada box, apa namanya tuh, peserta Zoom kali ya, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi buat teman-teman semua ya. Ini sebuah kebahagiaan buat saya pribadi untuk bisa diundang di acara Mabahex kali ini, tahun ini. Ini sebetulnya saya juga pernah sharing tentang ini juga tahun lalu. Terima kasih akhirnya saya diundang kembali di tahun ini. Apresiasi saya yang sebesar-besarnya ya buat YOSH Indonesia yang telah melaksanakan acara ini, karena menurut saya acara ini luar biasa, sangat useful. Saya kadang ngiri gitu ya sama teman-teman mahasiswa baru yang zaman sekarang gitu ya, semuanya serba mudah, banyak webinar, banyak acara-acara yang sangat membantu gitu ya untuk mempersiapkan diri menjadi mahasiswa baru ya. Karena saya pernah ngalamin nih teman-teman jadi mahasiswa baru rasanya seperti apa. Pastinya excited, deg-degan, tapi takut juga, tapi seneng gitu ya, campur aduk rasanya. Dan bingung sebenarnya harus ngapain sih sebenarnya kalau jadi mahasiswa baru, apalagi di universitas yang selama ini sudah diidam-idamkan gitu ya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih buat YOSH Indonesia, terutama Kak Wahyu ya, Kak Wahyu Rumbianingrum sebagai Ketua Pelaksana Mabahex. Semoga acara seperti ini bisa survive, bisa sustain gitu ya sampai di tahun-tahun berikutnya. Oke, kita langsung aja sekali lagi kita share screen lagi Kak Dia. Sebelum saya masuk ke presentasi saya, mungkin teman-teman saya pengen tahu dong ada berapa orang sih di sini yang mahasiswa baru ITB? Boleh raise hand teman-teman? Boleh raise hand atau boleh juga tulis di chat box ya. Jurusannya apa aja sih yang ada hadir di sini jadi peserta Mabahex? Oke, ada yang dari Kalimantan Selatan. Ini di jurusan apa nih ITB-nya? Boleh ditulis ya jurusan ITB-nya apa. Kemudian juga mungkin bisa apa namanya, raise hand gitu ya, biar bisa saya tahu ini berapa orang sih anak ITB yang ada di sini gitu. Ya, ada lagi nggak nih selain ini? Cuman Abdul nih, cuman satu nih yang ITB. Oke. Supaya kita persingkat waktu, saya langsung aja ya teman-teman, kalau misalnya saya bisa sharing tentang ITB, seperti apa sih menjadi mahasiswa baru di ITB, apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya, dan kulturnya seperti apa. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, biasanya selalu saya tanya gitu ya ke teman-teman mahasiswa baru ITB itu, apa sih teman-teman yang teman-teman rasakan gitu sebagai mahasiswa baru ITB? Apa yang kalian pikirkan gitu yang dalam otak kalian kalau kalian dengar tentang ITB? Nah, biasanya nih, boleh masuk ke next aja Kak Dia. Biasanya nih anak-anak mahasiswa baru bilangnya begini nih, kalau udah baru masuk ITB mereka bangga gitu ya, karena mungkin perjalanannya, perjuangannya untuk bisa masuk ITB sangat panjang sehingga akhirnya bisa lolos SBMPTN, SNMPTN atau mungkin jalur mandiri gitu ya. Jadi rasanya bangga, bahagia, terharu, kadang-kadang masih nggak nyangka, aduh gue udah mahasiswa ternyata ya. Perasaan baru kemarin masuk SMA, sekarang udah mahasiswa lagi, mahasiswanya mahasiswa ITB lagi ya. Jadi judulnya udah bukan siswa lagi, tapi mahasiswa nih. Waduh, kan dulu-dulu tuh nggak kebayang ya rasanya jadi mahasiswa seperti apa ya. Tapi di satu saat yang sama juga selain bangga, bahagia, terharu, rasanya ada deg-degan juga gitu ya, kok serem banget gitu ya, bisa aduh nanti di ITB kayak apa sih suasananya, terus nanti pelajarannya kayak gimana, gue bisa nggak ya lulus gitu ya dengan hasil yang baik. Terus yang pastinya kayaknya nih kalau di ITB bakal sibuk banget deh. Duh kayak apa ya, terus katanya denger-dengar kata orang, kata kakak tingkat katanya masuk ITB tuh susah masuk, susah keluar lagi. Aduh, ini bener nggak sih gitu ya. Jadi senang sekali di sini saya bisa mewakili ITB untuk ngasih tahu nih gambaran buat mahasiswa baru ITB itu seperti apa sih kulturnya. Oke ya. Nah, kita langsung aja next Kak Dia.
Oke, katanya kan tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman maba ITB supaya bisa semakin mempersiapkan diri gitu ya, harus tahu dulu nih ITB itu seperti apa sih, apa aja yang ada di ITB, ada berapa fakultas sih sebenarnya ITB itu, ada berapa prodi, kemudian ada berapa kampus nih ITB gitu. Mungkin yang selama ini dikenal, oh ITB cuma ada di Bandung nih, di Jalan Ganesa tuh, di Dago tuh, yang di depannya Boromius, yang suka banyak, apa tuh namanya, kuda gitu ya, yang banyak kuda gitu biasanya kalau weekend. Dulu waktu kecil sering diajakin ke sana tuh naik kuda gitu. Nah sebenarnya ITB apakah hanya di Ganesa saja atau ada yang lain nggak sih gitu. Nah mungkin sebelum saya jelasin nih, ada yang bisa nebak nggak sih teman-teman, ITB itu ada berapa kampus sih? Ada yang bisa tebak nggak? Teman-teman mungkin bisa tulis aja di chat box. Yes, betul, ada di Jatinangor. Selain 3 kampus nih, 3 kampus ya. Oh, ada yang udah pada tahu ternyata ya. Oke, kalau gitu langsung aja deh teman-teman, langsung aja kita next aja Kak Dia. Betul ya. Jadi ITB itu sekarang ada 3 kampus ya, ada 3 kampus. Ada di Jalan Ganesa di Bandung ya teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kalau di Bandung itu letaknya Jalan Ganesa di seberangnya Rumah Sakit Boromius ya, yang banyak kudanya tadi yang saya bilang. Ada juga di Jatinangor. Nah ini ada kampus baru di Jatinangor, udah sekitaran 10 tahun mungkin sekarang ya. Dan juga ada kampus yang baru beroperasi tahun 2017 ini di Cirebon. Nah untuk masing-masing kampus itu memang ada masing-masing fakultas dan juga prodi yang beroperasi di sana ya. Untuk Ganesa sendiri semua jurusan ada ya. Ada 12 fakultas dengan 50 prodi, semuanya ada di Jalan Ganesa ya, biasanya terutama untuk laboratorium dan juga studio gitu ya, semuanya difasilitasi di sana ya, terfasilitasi di Jalan Ganesa. Jadi semua jurusan dari mulai S1, S2 sampai S3 itu semua ada di Jalan Ganesa. Sementara untuk Jatinangor itu memang diprioritaskan untuk beberapa fakultas dan juga prodi aja. Di sini di Jatinangor ada SITH khususnya di program rekayasa, kemudian Fakultas Teknik Industri ya, ini khususnya teknik pangan dan bioenergi, kemudian STI atau elektro dan informatika itu teknik biomedis, kemudian FTSL ya, ini juga hanya sumber daya air dan rekayasa infrastruktur lingkungan, dan juga Sekolah Bisnis Manajemen ini hanya satu prodi saja yaitu kewirausahaan. Jadi ini hanya prodi-prodi tertentu. Begitu pula dengan kampus yang di Jatinangor. Jadi memang hanya beberapa fakultas dan prodi saja yang ada di sana. Untuk Cirebon sendiri ada 4 prodi ya. Yang pertama adalah Teknik Industri, kemudian SAPPK, KRIA yang merupakan bagian dari Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan juga Teknik Geofisika. Begitu ya. Jadi ini 3 kampus ITB yang tersebar di beberapa kota ya, 3 kota. Itu Bandung, Jatinangor, dan juga Cirebon gitu. Dan untuk jelasnya mungkin bisa next Kak Dia. Ini ada beberapa fakultas dan juga prodi-prodi yang ada di ITB ya. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 12 fakultas dan 50 prodi atau 50 jurusan. Di sini saya nggak akan sebutkan satu-satu, mungkin nanti teman-teman bisa lihat langsung aja di screen gitu ya. Kalau perlu nanti bisa di-share juga ini PowerPoint-nya. Tapi intinya teman-teman bisa tahu, mungkin bisa next juga Kak Dia. Ini ada FITB, Fakultas MIPA, Farmasi, TI, SBM, ya, STI, SAPPK, tadi juga ada FSRD dan lain sebagainya. Jadi intinya ada 12 fakultas atau sekolah dan juga 50 prodi. Jadi intinya ITB ini sangat besar ya, sangat luas. Ini adalah gabungan antara teknik, ya, sains, art, dan juga humaniora, begitu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang udah diterima gitu ya di beberapa prodi yang ada di sini. Jadi saya ucapkan selamat gitu ya, setelah perjuangan panjang teman-teman akhirnya bisa diterima di fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah yang ada tertera di sini gitu ya teman-teman ya. Nah intinya nanti ke depannya mudah-mudahan dengan adanya sharing session ini bisa sedikit banyak bisa memberikan motivasi dan juga
semakin siap gitu ya menghadapi segala tantangan yang teman-teman akan bisa hadapi nanti ketika masuk ke ITB ya, mulai 22 Agustus kalau nggak salah mulainya ya. Oke, nah kita langsung aja nih, ini yang justru paling ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Apa sih yang perlu disiapkan gitu ya sebagai mahasiswa baru? Nah di ITB itu seperti apa sih sistemnya? Nah ini yang paling utama aja sih ya buat teman-teman mahasiswa baru. Ada dua hal nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk ya tahun pertama, teman-teman akan menghadapi yang namanya tahap persiapan bersama. Kita sebut sebagai TPB, biasanya kita bilangnya TPB ya, tahap persiapan bersama. Ada juga yang bilang, oh ini mah kelas 13 nih. Katanya setelah lulus kelas 12 ada lagi nih kelas 13 yaitu tahap TPB ini, karena kurang lebih sedikit banyak mirip-mirip nih teman-teman sama waktu kelas 12, tapi mungkin ada tambahan-tambahan ilmu baru gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah matrikulasi teman-teman, jadi teman-teman belajar bersama dengan teman-teman lain gitu ya dari fakultas yang sama, di mana kalian akan khususnya untuk teknik nih, kalian akan ketemu sama yang namanya kalkulus. Waduh, kalkulus nih kayak apa nih Kak gitu ya. Kalkulus nih siap-siap nih. Siap-siapnya kenapa? Karena sering banget ya yang namanya kalkulus, fisika dasar, kimia dasar ini banyak yang ngulang nih teman-teman. Jadi hati-hati di 3 mata kuliah ini khususnya kalkulus ya. Jadi sering banget banyak gitu ya mahasiswa-mahasiswa baru ITB yang mau tidak mau ya harus mengulang karena ternyata kalkulus ini hal yang betul-betul baru gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman khususnya di yang mengambil IPA ya waktu SMA sudah mengenal ini dulu di SMA, yaitu sebenarnya perpanjangan dari matematika sebetulnya ya teman-teman. Cuman tentunya ini dengan ilmu-ilmu baru yang nanti akan teman-teman dapatkan gitu di TPB. Kemudian selain kalkulus, fisika dasar, kimia dasar, teman-teman juga akan mendapatkan tata tulis karya ilmiah gitu ya. Jadi karena nanti ke depannya teman-teman akan banyak menulis nih gitu ya. Jadi persiapan untuk menulis publikasi, untuk skripsi, apalagi nanti akan banyak esai gitu ya. Jadi di sini akan teman-teman akan mendapatkan banyak sekali insight dan ilmu baru bagaimana menulis tata tulis karya ilmiah ya di tahun pertama. Kemudian ada juga pengenalan komputasi. Ini kayaknya dulu namanya Introduction to Engineering and Design. Jadi ini sebetulnya juga lebih belajar mengenal tentang rekayasa, tentang apa namanya desain dan juga teknik ya. Tapi ini di semua jurusan. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah ilmu pengantar pada fakultas masing-masing. Jadi biasanya fakultas masing-masing itu punya mata kuliah tertentu ya yang diberikan di tahun pertama ya. Contohnya karena ini contohnya dulu karena saya dulu FSRD ini S1-nya. Saya dulu dari desain komunikasi visual, waktu TPP saya dapat nirmana 2 dimensi, kemudian ada juga nirmana 3 dimensi, ada gambar konstruk, ada gambar bentuk. Kemudian nanti di misalnya saya di SBM gitu ya, sekarang saya ngajar di SBM, biasanya di SBM ada matematika bisnis gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi untuk TPB pada ilmu pengantar pada fakultas masing-masing, nanti teman-teman akan mendapatkan pembekalan ya, pembekalan yang akan teman-teman jadikan dasar apa namanya pengetahuan untuk bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu pada penjurusan. Nah, penjurusan ini teman-teman biasanya mulai di tahun kedua gitu. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang sudah diterima ya melalui jalur SBMPTN atau SNMPTN ya berdasarkan jurusan masing-masing gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke ITB hati-hati ya teman-teman ya, bukan berarti apa yang teman-teman sudah dapatkan ketika lolos SBMPTN atau SNMPTN teman-teman akan pasti maju ke sana, karena ketika penjurusan selain karena disesuaikan dengan minat pribadi teman-teman semua, tetapi itu juga disesuaikan oleh IPK teman-teman pada saat TPB gitu. Jadi betapa pentingnya teman-teman untuk bisa mendapatkan IPK yang tinggi pada saat TPB ya, pada saat tahun pertama, supaya teman-teman bisa mendapatkan penjurusan atau jurusan yang teman-teman minati.
sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena biasanya ITB itu memberikan sistem kuota ya, dan juga ada passing grade-nya teman-teman. Jadi harus bagus ya, kalau IPK-nya bagus, teman-teman akan dengan sangat mudah gitu untuk bisa masuk ke jurusan yang teman-teman minati. Itu 2 hal yang paling penting untuk teman-teman pahami ya untuk persiapan sebagai mahasiswa baru di ITB. Nanti di tahun ketiga, tahun keempat teman-teman akan bisa mengikuti ya flow-nya karena sudah masuk ke penjurusan dan prodi masing-masing gitu. Ya, oke, next Kak Dia. Nah, ini nih tantangannya apa sih kuliah di ITB ya? Ini tahun lalu juga saya sempat bahas nih ya buat teman-teman di YOSH Indonesia. Hari ini juga saya mau membahas kembali karena menurut saya ini yang teman-teman juga harus persiapkan ya secara mental, bahwa bakal banyak sekali tantangan yang teman-teman akan hadapi nih selama kuliah di ITB. Saya pernah jadi mahasiswa ITB, saya juga mengajar di ITB, jadi saya tahu persis seperti apa ya tantangan di ITB itu. Ya, jadi yang pertama teman-teman ya, teman-teman harus mulai mempersiapkan diri ya. Bisa next Kakak. Jadi yang paling pertama adalah teman-teman, udah bisa next belum? Halo? Nah, yang paling pertama nih teman-teman siap-siap ya, di ITB itu amat sangat kompetitif sekali. Amat sangat kompetitif sekali. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa ITB adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia karena semua mahasiswa-mahasiswanya adalah siswa-siswa berprestasi pada saat sekolah dulu gitu ya. Jadi secara otomatis apalagi teman-teman tahu passing grade di ITB itu sangat tinggi ketika masuk ke ITB juga perjuangannya panjang, harus melalui banyak banyak rintangan ya waktu SBMPTN, SNMPTN harus belajar kerja keras, sangat kerja keras sekali akhirnya untuk bisa diterima. Jadi secara kultur memang sangat kompetitif ya, saya bisa bilang. Kalian akan bertemu dengan para teman-teman yang dulunya adalah siswa-siswa berprestasi, yang dulunya pinter-pinter, kemudian juga kulturnya di kampus sendiri itu sangat kompetitif ya, tanpa teman-teman mungkin sadari karena tugas-tugasnya banyak, kemudian dapat nilainya susah, dosen-dosennya juga sangat strict gitu ya, tegas gitu. Jadi hawa-hawa itu yang membentuk aura competitiveness gitu di ITB. Jadi sekali lagi ini memang sangat kompetitif. Jadi dari awal nih teman-teman masuk ITB harus paham dan sadar akan hal ini. Jadi harus siap ya. Tapi saya yakin ya teman-teman yang ada pasti sudah sangat mempersiapkan diri untuk ini ya. Jadi sekali lagi amat sangat kompetitif sekali sehingga nanti next Kak Dia. Sehingga nanti ketika kalian kuliah gitu ya, kalian juga bisa tahu nih seperti apa sih kultur perkuliahan di ITB. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kita kemarin mengalami situasi pandemi selama 2 tahun. Dulu ada yang namanya kuliah online, semuanya full online ya. Kemudian di transisi saat pandemi kemudian new normal mulai diberlakukan kuliah hybrid gitu ya, hybrid di mana ada setengah online, setengah offline. Pada saat hybrid juga ada beberapa prodi atau jurusan yang mempersilakan mahasiswanya untuk melakukan penelitian atau eksperimen di laboratoriumnya secara offline karena mau nggak mau ya, karena semua peralatannya harus dilakukan dan eksperimennya memang harus dilakukan di laboratorium yang tidak bisa memfasilitasi eksperimen online tentunya. Jadi laboratorium juga dibuka gitu ya, tapi hanya dengan melalui sistem kuota gitu ya, hybrid. Tapi good news-nya ya mulai semester depan insya Allah semua perkuliahan akan dilakukan offline. Nah ini yang menjadi tantangan baru ya teman-teman, apalagi di generasi pandemi nih.
Saya yakin generasi pandemi ini mengalami transisi yang luar biasa, dari yang mulai offline, kemudian online, lalu hybrid, sekarang offline lagi gitu ya. Jangankan mahasiswa, saya juga dosen sangat ini gitu ya, luar biasa ini apa namanya, persiapannya juga adjustment-nya. Jadi ini siap-siap nanti untuk offline, yang paling pertama adalah harus sehat ya, sehat lahir dan batin. Next, Kakak. Oke, kemudian ya tentunya akan banyak tugas, presentasi, laporan, kuis, rasanya tidak punya kehidupan gitu ya, tapi ini siap-siap aja. Next, Kak. Yang pasti dengan berbagai tantangan yang ada, kadang-kadang juga mahasiswa itu merasa, aduh, kenapa mata kuliahnya susah banget, rasanya nggak ngerti-ngerti, kadang di tengah-tengah jalan kehilangan motivasi, rasanya depresi, dosennya nggak asik, nggak enak ngajarnya, mata kuliahnya nggak menarik karena saya ternyata nggak masuk nggak interest di sana, apa jangan-jangan gue salah jurusan gitu. Ini hal-hal yang sangat sering terjadi ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya kasih gitu tipsnya supaya ketika mengalami hal ini gitu ya teman-teman. Next, Kak. Nah, good news-nya you can do it gitu. Pasti bisa semua rintangan tadi, halangan atau tantangan tadi, teman-teman pasti bisa menjalaninya atau melewatinya dengan sangat baik. Saya yakin asal teman-teman, nah ini ada tipsnya ya teman-teman ya. Coba bisa di next, Kak Dia. Tinggal 2 menit lagi katanya tuh. Jadi ini ya, ada 6 soft skill penting nih, kunci sukses studi di ITB. Jadi dengan berbagai tantangan yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, ketika teman-teman positif dan percaya diri, bisa memanage waktu dengan baik, mempunyai communication skill yang baik, ya, cepat beradaptasi terhadap segala situasi, mampu bekerja sama, dan juga mempunyai kecerdasan emosional yang baik, insya Allah teman-teman bisa melewati semua tantangan yang ada. Ya, next, Kak. Kemudian yang paling penting adalah memilih support system yang tepat ya. Jadi jangan salah pergaulan ya. Akan banyak sekali teman-teman bertemu dengan teman-teman baru selama di ITB nanti. Ada yang namanya himpunan, ada unit, ada komunitas mahasiswa, Masjid Salman di sana segala macam ya. Jadi sekali lagi cari support system yang tepat, cari komunitas yang satu frekuensi, yang seinterest gitu ya. Itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa survive selama di ITB. Next. Oke, jadi ini ada quotes yang menurut saya sangat baik ya. When you feel like giving up, remember why you started. When you feel like quitting, remember what or who you are doing it for. And then when you feel like quitting, remember pain is temporary. Jadi intinya teman-teman bisa melewati semua tantangan, dan ketika ingin menyerah, balik lagi. Kenapa nih dari awal? Kenapa saya pilih ITB? Dan saya harus punya tekad untuk bisa menyelesaikan dengan baik, gitu aja. Oke, next. Ini kayaknya yang terakhir ya, slide terakhir. Jadi terima kasih, semangat untuk teman-teman ITB semua. Oke, keren banget ya. Tadi penjelasan dari Ibu Ilma, dan yang part terakhir tuh 2 slide terakhir. Slide kedua dari terakhir itu yang tentang motivasi. When you feel giving up, remember why you started. Jadi memang everything ya teman-teman, apapun, dalam bidang apapun kalian lagi jadi mahasiswa, bahkan nanti pada saat bekerja gitu ya, selalu ingat kenapa kalian memilih kampus ITB, contohlah gitu. Kenapa kalian memilih jurusan itu? Kenapa kalian pilih fakultas itu? Gitu. Jadi biar kalian pun akan membangkitkan lagi nih semangat kalian. Dan tadi aku juga jadi baru tahu juga ya, ternyata ibaratnya kayak ITB itu ada 2 proses tahapan pemilihan jurusan, maksudnya pada saat SBM, terus juga nanti ada TPB itu tadi, gitu. Jadi ini pengetahuan juga untuk yang lainnya mahasiswa ITB. Oke, terima kasih Bu Ilma atas penjelasannya. Terima kasih Kak Sinto. Nanti kita akan buka ya sesi Q&A. Terima kasih. Baik, yang kedua nih teman-teman, tadi kampus ITB udah, sekarang dari kampus UI, Universitas Indonesia. Di sini siapa yang anak UI? Udah siap-siap? Bisa tulis angka 1 ataupun tulis di kolom chat. Gitu. Oke. Untuk penjelasan kampus UI akan dibawakan oleh Pak Banu Muhammad Haidlir.
Assalamualaikum Pak Banu. Apakah sudah bisa Waalaikumsalam dengar? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tim panitia boleh dipin ya, minta tolong. Nah, ini dia Pak Banu. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Teman-teman semuanya. Oke, tadi udah sempat kita perkenalkan sedikit background tentang Bapak. Nanti mungkin kalau Bapak mau perkenalkan diri lagi, silahkan. Dan saya akan berikan waktu 20 menit untuk Bapak present terkait gimana sih Pak, how to survive di University of Indonesia ini, gitu. Dan juga mungkin tips-tips untuk para maba. Baik Pak, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat semuanya. Nama saya Banu Muhammad. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kalau di UI, Fakultas Ekonomi ini terkenal paling sial jadi menteri, ya nggak? Coba aja lihat tuh, Menteri Keuangan dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini semuanya kayak UI, ya nggak? Jadi kalau dulu zaman kuliah, lagu mahasiswanya gitu. Lagu kita diajarin lagu di ospek, sekarang ospeknya online ya, mungkin agak nggak seru ya. Nggak tahu sekarang udah offline atau belum ospeknya. Kalau dulu lagunya salah satunya gitu. 4 tahun jadi sarjana paling sial jadi menteri. Jadi kalau jadi menteri itu udah paling sial. Ya mungkin poin saya sebenarnya bukan tentang menteri atau tentang jabatan atau tentang apapun ya. Kalau hari ini kita lihat Indonesia, mungkin alumni kampus saya agak susah kalau jelasin UI secara keseluruhan. Tapi nanti kalau nanya boleh ya, karena saya dulu pernah jadi manajer kemahasiswaan. Jadi lumayan paham yang lain-lain, tapi mungkin perspektif yang mau saya bawa, karena UI itu nggak kayak ITB, nggak kayak IPB gitu. Kita tuh ada 14 fakultas yang semuanya itu kerajaan-kerajaan tersendiri gitu ya, fakultas kedokteran ya kedokteran sendiri. Jadi kalau saya bilang how to survive in FK gitu ya tentu beda dengan how to survive in fakultas ekonomi atau di teknik atau di kesehatan masyarakat atau di FISIP atau di sastra dan seterusnya. Cuma mungkin poin yang mau saya tekankan adalah, kalau ini pengalaman pribadi saya sendiri, kampus itu salah satu game changer dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya dulu agak science oriented. Jadi saya itu dulu SMA ikutnya Olimpiade Kimia. Tiba-tiba 98 ada krisis. Mungkin pernah baca ya, krisis ekonomi tahun 98. Tiba-tiba UMPTN, saya gitu. Kayaknya ekonomi seru deh gitu. Karena tiap hari kan baca beritanya ekonomi ya, krisis moneter, nilai tukar, nilai dolar gitu ya, pertumbuhan ekonomi, segala macam all about ekonomi itu di situ. Terus saya mikir, kayak pilihan pertama saya deh. Akhirnya saya milih itu pilihan pertama. Pilihan pertama itu, saya waktu itu namanya zaman mahasiswa, lulusan SMA kan semua dicoba ya, saya stand daftar, kemudian dulu sekolah ilmu statistik daftar, terus LIPI aja daftar saya sekolah jadi ustadz tuh ya. Saya kebetulan punya hafalan Quran tipis-tipis gitu ya, agak pede dikit lah ya, nahu sorof mah hafal ngerti dikit gitu ya. Dan hampir semuanya keterima alhamdulillah. Dan kemudian cuma kayaknya UI yang paling menarik gitu. Akhirnya saya pilih UI. Dan itu betul-betul kehidupan kampus itu merubah arah kehidupan saya. Saya kebetulan 5 dari 8 bersaudara, saya anak kelima gitu ya. Kakak saya semuanya IPB lah. Karena dulu masuk IPB itu PMDK jalurnya. Saya anak daerah, mungkin ada sini anak daerah, angkat tangan. Saya dari Kebumen, kalau anak ada Kebumen ada ya. Dari Kebumen, SMA di kampung, jarang melihat peradaban gitu. Mungkin ya lumayan paling pinter lah gitu ya. Tidak untuk sombong, tapi untuk sekedar menginformasikan, begitu masuk UI semuanya pinter. Begitu masuk UI kenapa kita jadi nggak pinter-pinter amat ya. Perasaan dulu soal matematika gampang gitu ya. Begitu UI matematika ekonomi itu udah kayak mata kuliah apa ini gitu ya. Soal UAS itu
8 halaman folio isinya nggak ada narasinya, semuanya notasi semua gitu, semua simbol-simbol gitu. Ini kuliah mau jadi apa gitu. Tapi itu proses yang memang harus dilalui gitu ya. Dan kemudian yang paling menarik kalau buat saya, kampus itu kemudian betul-betul mengubah cara pandang saya tentang kehidupan. Saya dulu berpikir hidup itu ya seperti manusia biasalah ya, lulus kerja, kemudian berkeluarga, kemudian membesarkan anak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi FEUI buat saya bisa merubah saya untuk hidup itu nggak cuma itu. Hidup itu tuh gimana caranya kita menghadirkan perubahan wajah peradaban. Kita mesti ikut membentuk masa depan Indonesia ke depan tuh kayak apa gitu. Saya dulu awal masuk kuliah, kebetulan dosen-dosennya, saya dulu kalau dulu, sekarang agak beda ya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kan masuk FE, itu jurusannya ada 3, ilmu ekonomi, kemudian manajemen, akuntansi. Itu tingkat 1 sama kayak di IPB tuh, ada kayak di ITB tadi, ada kayak semacam TPB gitu. Setahun pertama itu semuanya sama. Jadi tahun kedua itu boleh milih apa aja. Jadi saya bisa pindah jurusan tuh, anak IE bisa ke akuntansi, anak mene bisa ke IE, anak akun bisa ke IE. Dulu kalau pernah kenal penulis Terelie itu, ada yang tahu ya, yang baca bukunya, itu anak IE tuh, seangkatan sama saya. Saya teman satu kos dia 4 tahun ada kali, roommate lah. Geng main gitu ya. Dia anak IE tuh, terus tahun kedua pindah ke akuntansi gitu. Ya, itu karena masih labil biasa anak baru gitu ya, masih belajar nih apa sih yang menarik dan seterusnya. Dan kesimpulan saya adalah memang apa yang kita pelajari di masa awal itu membentuk kemudian cara berpikir kita. Sampai kemudian kita tahu, oh saya harus sampai ke level ini, ke titik ini gitu. Jadi kalau kalian nanti jadi maba, salah satu PR pertamanya adalah merumuskan kembali tentang cita-cita kita. Kita tuh mau ngapain sih? Karena begitu itu clear, begitu itu jelas, apapun jurusan kita, maka kemudian visi hidup kita, worldview kita itu akan menuntun kita ke sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Belajar, bergaul, beraktivitas itu bagian dari life kita, dan kita bicara quality of life. Gimana caranya hidup itu tuh lebih berkualitas. Dan menjadi mahasiswa itu esensinya adalah membuat hidup kita itu naik level. Secara apa? Secara kedewasaan berpikir, level of thinking, strategic thinking, dan seterusnya gitu. Termasuk ketika kita bicara tentang peran kita sebagai manusia. Jadi saya tuh selalu ngajak adik-adik saya itu menjadikan kampus itu titik awal perubahan mindset. Harusnya sih dari SMA sebenarnya kalau menurut saya. Cuma kan kita jalur SD, SMP, SMA itu kayak udah lempeng aja, kampus tuh baru beneran mandiri gitu ya. Jadi kampus itu harus jadi perubahan awal mindset kita dan worldview kita. Jadi tahapan pendewasaan diri kita as a human. Kita tuh mau jadi manusia kayak apa? Nah, kampus itu bentuknya. Makanya kalau kalian belum beres nih, mau jadi apa? Cita-citanya belum beres. Kontribusi kita bagi peradaban itu apa? Mau jadi anak kayak apa? Kalau bahasa saya itu 10 tahun lagi kira-kira mau jadi apa? 20 tahun lagi posisi kita seperti apa? 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, asumsinya rata-rata umur kita sekitar 60-70 tahun gitu ya, mungkin lebih-lebih dikit. Nanti kalau kita mati itu kita pengen dikenangnya tuh seperti jadi apa gitu. Kamu meninggal, nanti anak kamu itu ngebayangin, oh ibu saya tuh begini. Nanti suatu hari, kalau saya membayangkan gitu, anak saya nanti datang ke perpustakaan UI gitu, cari skripsinya bapaknya gitu ya, cari disertasi doktoral, oh dulu bapak saya nulis disertasi doktor itu gini, dan seterusnya. Sehingga anak saya mengenang saya sebagai sosok pembelajar misalnya. Lingkungan saya mengenal saya sebagai apa. Karena begitu sistem of thinking kita benar, nanti namanya kuliah itu ya, kalau menurut saya kan aslinya saya sangat yakin kita itu semua anak pintar. Saya nggak pernah melihat anak yang tanda kutip idiot gitu, kecuali karena memang lingkungannya membentuk dia jadi idiot gitu.
kecuali dia kemudian even IQ-nya mungkin kalau dites cuma 90 misalnya gitu, nggak nyampe 100, 120, apalagi 130 gitu. Tapi ternyata ketika dia punya sistem lingkungan, suasana pembelajaran, teman-teman yang baik, itu legitannya luar biasa. Nanti kamu akan ketemu teman yang mungkin zaman SMA biasa-biasa aja, atau pas SD mungkin agak kurang gitu, pas kuliah bisa jadi sangat hebat. Tapi juga bisa ketemu yang sebaliknya. Saya ketemu anak yang sangat outstanding gitu di kampus gitu. Tapi ketika dia gagal untuk soft skill-nya cuma pinter doang, karirnya nggak bagus-bagus amat. Saya kebetulan FEW angkatan 98. Angkatan 98 itu angkatan emas lah hari ini. Karena banyak pejabat kampus hari ini tuh angkatan saya. Banyak direksi di industri, di perbankan, di BUMN itu teman-teman saya seangkatan gitu. Jadi saya ketemu gitu. Dan beberapa yang di top leader hari ini, yang jadi direksi BUMN, yang jadi dekan, yang jadi, kalau dekan pinter sih. Ada yang dulu itu biasa-biasa aja di kampus. Gitu. Kenapa? Karena tadi kita bicara sebuah proses yang dia jalani dan kesadaran kehidupan dia. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita survive kuliah di UI, yang paling pertama adalah pastikan kita sudah punya cara berpikir yang kokoh tentang siapa diri kita dan kita mau ngapain. Kalau bahasa saya memahami misi penciptaan kita. Kita itu hidup itu ada tujuannya gitu. Allah tuh menciptakan kita tuh nggak bakal sia-sia gitu. Kau pasti ada gunanya tuh pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah kita coba lihat kita bisa ngapain di dunia. Nah kampus itu harus jadi titik balik kita memulai perubahan itu. Gitu ya. Jadi kita dari kampus kita berlatih mengkokohkan sistem berpikir dan bertindak kita. Nah, kalau udah sampai ke level itu, insya Allah kita tidak akan kesulitan. Nah, kalau kita mau jadi faktor atau variabel yang positif dalam peradaban, maka kuncinya satu. Kuasai bidang ilmu kita dengan sedalam-dalam, setinggi-tinggi, dan seluas-luasnya. Volume ya, dalam kali luas kali tinggi gitu ya. Kita nggak bisa. Jangan biarkan diri kita, jangan biarkan kalian nih kuliah cuma sekedar lulus, apalagi kuliah cuma pengen nyari kerja, nggak penting, duit itu mah datang sendiri, percayalah. Kalian kalau punya keahlian yang spesifik, apapun, mau sastra Jepang, mau ilmu ekonomi, mau kedokteran, apapun bidang ilmu itu, ketika kalian benar-benar mastering di situ, kuasai betul ilmu itu, duit itu datang sendiri, teman-teman. Nggak susah kita. Yakin. Betul. Makanya jangan pernah orientasi kita belajar itu buat kerja, buat dapat duit gitu. Tenang aja. Kalian dalami ilmu kalian dengan sehebat-hebatnya. Jangan mau kuliah itu asal sekedar lulus gitu. Nilai nggak terlalu penting. Kalian dapat B misalkan, nggak dapat A. Tapi kalian ngerti banget itu jauh lebih penting dibanding dapat A tapi sebenarnya nggak ngerti banget. Gitu. Saya lu punya teman yang model gini, dapat A terus ngulang. Karena ngerasa belum ngerti. Mantap kan? Ya mungkin nggak harus sebegitunya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah gimana caranya kita memastikan semua yang kita pelajari kita ngerti sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Sebutlah mata kuliahnya basic banget, matematika dasar. Gitu. Kita harus ngerti banget di situ. Nanti mungkin ada anak kedokteran gitu, bicara anatomi tubuh gitu. Emang kita tuh pahamnya tuh yang sepaham-pahamnya. Jangan biarkan ada satu puzzle dari pengetahuan yang kosong. Minimal di ilmu dasar ya. Nanti kita kembangannya bisa kemana-mana, tapi basicnya harus kokoh. Apapun jurusan kita, saya sangat menyarankan kuasai dua ini. Itu akan berguna untuk urusan apapun. Karena matematika itu mendukung ini kita, logical thinking, logical framework, imajinasi
cara berpikir, jangan pernah membenci matematika. Kalau ngerasa belum, belajar aja di YouTube lagi. Nggak apa-apa belajar dari paling basic tuh, ada David Wu, ada siapa gitu, belajar lagi. Yang kedua bahasa. Karena dia ilmu alat kalau bahasa orang tua kita ya. Saya kuliah di FEUI, hampir semua buku teks bahasa Inggris. Ya udah, terima aja gitu. Tapi kita percaya kita orang pinter gitu. Saya mungkin kalian boleh searching gitu. Ada anak FEUI namanya Ruli. FEUI 2007 tuh. Dulu dia tahun pertama itu pernah ngobrol sama saya sambil dengan wajah sangat sedih, bahkan hampir berbesmili gitu ya, agak berair mata. Curhat tentang betapa susahnya dia, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, sehingga dia nggak bisa ngikutin pelajaran yang semua textbooknya bahasa Inggris. Tapi percaya nggak, dengan ketekunannya, semester 7, dia sudah exchange ke Amerika. Semester 7 itu tingkat 4 ya, dia exchange ke Amerika Serikat. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir, nggak bakal bisa. Bisa. Dia anak daerah, lebih kampung dibanding saya. Bahkan dia anak yang agak susah juga secara ekonomi. Sambil jualan, tinggalnya di asrama yang waktu itu agak sederhana, bukan agak, sangat sederhana. Berproses. Jadi bahasa itu kunci, matematika itu kunci. Makanya jangan sampai kita lepas. Yang ketiga, bangun soft skill. Nah, di sini kuncinya kita punya aktivitas non kelas. Ada organisasi, kita belajar communication skill, problem solver, team working, creativity, dan seterusnya. Karena itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Terutama nanti kalau kalian masuk ke dunia pasca kampus. Jadi jangan cuma sekedar kuliah, tapi kan kuliah udah susah banget gitu. Ya, makanya kunci berikutnya adalah manajemen waktu. Kalau mau survive, pahami prioritas, manajemen waktu dengan baik. Kadang-kadang saya ketemu mahasiswa, saya kebetulan bukan sering ya, pasti jadi PA gitu ya, pembimbing akademik gitu, megang 15, 10, 20 anak gitu. Apalagi zaman hari ini ya, di dunia media sosial gitu. Saya kadang-kadang iseng cuma ngeliat screen time-nya aja. Lihat dong HP kamu, bukan mau ngeliat ini ya, lihat tunjukin bagian screen time. Itu dominannya buat main game, buat nonton YouTube misalnya, gitu. Atau Netflix, atau video.com atau apa gitu. Ya tentu itu boleh-boleh saja. Gitu. Tapi kita harus tahu mana yang prioritas. Gitu. Lihat coba berapa jam sehari dan dipakai buat apa misalnya. Ketika kita nggak harisun ala waktihi, ketika kita nggak bagus manajemen waktunya, biasanya kita akan ngerasa selalu kesulitan. Kayak nggak punya waktu dan seterusnya. Gitu. Maka biasanya kalau orang games manajemen waktu tuh biasanya ada dikasih satu toples gitu, terus ada batu agak gede, batu kerikil, pasir. Suruh masukin gimana caranya semua itu masuk ke satu toples itu. Biasanya orang masukin pasir dulu atau kerikil dulu, nanti batu besarnya nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masukin batu besar dulu, kemudian kerikil, kita goyang-goyang, kemudian masukin pasir, semuanya bisa masuk ke satu toples itu. Ini kan prioritas ya. Kita kuliah itu tugasnya apa sih? Yang paling utama, belajar, membangun soft skill, membangun jaringan. Itu prioritas-prioritas besar kita. Yang kecil-kecil apa? Gitu. PUBG itu prioritas bukan misalnya gitu. Saya mau jadi atlet e-sport gitu. Iya kalau beneran jadi atlet. Kalau enggak, ngabisin waktu doang, ngabisin uang, dan nggak ada kebaikan. Nah coba atur nih, sebaik-baiknya. Yang berikutnya, godaannya itu nafsu. Makanya jangan pernah mau kalah sama nafsu. Nafsu yang harus tunduk sama kita. Nah, kalau kita susah melawan nafsu, banyakin puasa. Kalau udah sukses mengalahkan nafsu, ya bolehlah. Nggak usah rajin-rajin puasa. Karena penyakitnya anak muda itu, kebawa nafsu. Nafsu apapun ya.
Dan itu manusiawi, naluriah, tapi dia harus kalah, dia nggak boleh menang. Kalau kalian biasa kalah sama nafsu, kalian bahkan mengalahkan diri kalian aja nggak bisa, gitu ya. Jadi kita versus diri kita itu sesuatu yang penting untuk kita menangkan. Kemudian tadi disebutkan juga tentang sistem sosial kita. Ya. Berteman itu dengan siapa saja boleh. Tapi bersahabat hanya dengan yang baik dan positif. Kalau bahasa Nabi itu ya seperti tukang minyak wangi gitu ya teman. Minimal kita dapat wangi. Bahasa ekonominya eksternalitas positif. Gitu. Tapi kalau teman kita toksik, ya udah tinggalin aja. Ya temenan boleh, kenalan, saling ini. Apalagi kalau harus tugas dan segala macam. Ya namanya nugas ya dikerjain. Tapi kalau bersahabat, pilih yang betul-betul baik dan positif. Di kampus karena tadi beban studi tugas yang banyak, bikin paper hampir tiap hari. Kalau kalian anak soshum ya, psikologi, fisip, FE, hukum, ya kerjanya bikin paper tiap hari kayaknya. Baca, nulis. Maka kita harus punya kesehatan mental yang sangat bagus. Tidak harus dikit-dikit healing sih. Ya healing versi kita bisa macam-macam gitu ya. Menurut saya sholat juga healing yang paling baik. Kadang-kadang kita begitu terbebani, apalagi ada masalah juga di keluarga, ada masalah di pertemanan. Dan kita nggak bisa mengontrol, dampaknya itu sangat buruk. Sering banget saya kebetulan, kan tahun 2009 sampai 2013, udah lahir kan ya, itu jadi manajer kemahasiswaan. Itu tiap tahun mah anak DO itu bisa 20 sampai 30, percaya nggak? Se-FEUI itu, anak DO itu bisa 20-an tiap tahun. Dan sebagian besarnya karena ketidakmampuan mengontrol tadi kesehatan mentalnya. Bahkan 2000 berapa belas ya, ada satu titik yang paling menyedihkan dalam dunia per-UIan saya gitu, ada anak akuntansi yang bunuh diri. Karena nggak tahu, dia lagi sedang ngerjain skripsi terus dia ngerasa berat sampai bunuh diri. Makanya harus dari hal-hal yang kecil kita antisipasi supaya kita punya mental health yang baik. Salah satunya sebenarnya ya tadi punya teman yang positif, nggak mudah kalah dengan nafsu, manajemen. Orang tuh kenapa jadi terbebani karena dia nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Tiba-tiba wah numpuk semuanya. Kadang-kadang begitu numpuk, dia lebih memilih meninggalkan dibanding menuntaskan. Padahal kalau nggak dikerjain paper ya nggak bakal beres ya nggak sih? Nggak mungkin kita biarin tuh laptop tuh selesai ngetik sendiri tiba-tiba selesai tuh gitu. Nggak pernah belajar tiba-tiba bisa, itu nggak mungkin. Itu melanggar sunatullah tuh nggak mungkin ada. Makanya kita punya gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup, ibadah yang baik, olahraga yang rutin itu akan membentuk kesehatan mental kita dengan sangat menyenangkan. Be a nice guy. Be a kind person. Jadi orang baik itu menyenangkan. Kita bisa bantuin urusan orang, itu melegakan. Dan kita akan punya apa ya? Kayak punya tabungan emosi positif gitu. Yang kalau suatu hari kita lagi susah gitu, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, kalau kita anak solehah gitu ya dekatlah sama Allah. Karena terlalu banyak masalah kita yang nggak bisa diselesaikan sama diri kita sendiri. Kuliah di UI itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Tapi juga nggak bisa dianggap enteng. Kalau kita pengen benar-benar sampai menguasai semua ilmu kita dengan baik gitu ya. Kalau saya dulu kuliah tuh ada namanya ujian komprehensif. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Dulu kalau kita mau lulus paling susah itu ujian kompre, bukan skripsi. Skripsi kita ditanya bisa loh kita yang ngerjain kan. Kompre itu kebayang nggak? Dosen itu boleh nanya apa aja atas apa yang kita pelajari selama 4 tahun di kampus. Seru ya. Suka-suka tiba-tiba aduh gitu ya. Nah, ini PR, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Karena
ketika kita lulus jadi sarjana ekonomi atau jadi sarjana apapun, yang paling penting kita betul-betul menguasai ilmu kita sebaik-baiknya. Insya Allah dengan begitu kita survive, bukan cuma survive, tapi tadi kampus itu menjadi game changer, menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian mungkin, terima kasih. Nanti bisa kita elaborasi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banu, Masya Allah ya tadi materinya teman-teman mungkin kalau boleh jujur ya, saya pun yang dulu mahasiswa belum tentu dapat materi ini di dosen-dosen saya pada saat itu. Gitu. Selama kuliah belum tentu dapat materi ini ataupun tips-tips ini juga gitu. Mungkin ini insya Allah bisa diimplementasi juga sebenarnya di kampus-kampus manapun itu, dan kampus life is like a game changers. It's truly true gitu. Jadi emang itu beneran, karena kalau misalkan tadi ya Bapak juga sangat dibuka tips pertama itu tentang kita harus punya dasar pemikiran yang kokoh. Nah, tadi kalian nyatat nggak nih tips dari Pak Banu ada berapa? Ayo. Coba. Karena saya nyatet nih, walaupun saya sebenarnya udah bukan mahasiswa baru lagi. Tapi insya Allah akan lanjut sekolah juga. Gitu. Jadi dicatatlah poin-poinnya. Tadi ada 9 poin ya teman-teman. Nggak akan saya sebutin biar nanti sama tim panitia jadi quiz mungkin. Ada 9 poin yang bisa teman-teman implement gitu pada saat kuliah nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Banu atas waktunya. Nanti akan ada sesi Q&A, pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi bertahan dulu di link. Dan yang ketiga, kita akan menyambut, itu ada Dr. Heri Herman. Ini perwakilan dari Universitas Pajajaran atau UNPAD. Beliau akan menjelaskan juga nih, versi Dr. Herman, Dr. Heri Herman, gimana caranya untuk survive di UNPAD ataupun di dunia perkuliahan. Kepada Dr. Heri, saya persilahkan. 20 menit ya Pak. Terima kasih. Saya sapa dulu nih. Raushan, apa kabar Raushan? Alhamdulillah sehat Pak. Di fakultas apa? Saya dari Fakultas Psikologi. Oke, Nisrina? Saya Halo Nisrina. dari Kimia Unpad, Pak. Oh, alhamdulillah. Fasya dari mana Fasya? Dari keperawatan Unpad, Pak. Oke, Zakia? Dari Farmasi Unpad, Pak. Oke, good. Belum ada anak kedokteran nih. Kayaknya anak kedokteran nggak diundang ya. Nada Khalisan di mana Nada? Dari Psikologi, Pak. Psikologi, oke lah. Jadi saya sudah coba 5 kali, nggak satu pun anak kedokteran yang datang ternyata ya. Baiklah. Jadi saya coba share screen ya, adik-adik ya. Jadi saya share screen hari ini tentang UNPAD. Apa itu UNPAD? Kelihatan screen saya? Sinto, kelihatan nggak Sinto? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi saya tampilkan UNPAD dulu nih, sepintas ya. Ini kami mah di Jawa Barat ya. Nggak ada suaranya tapi Pak. Tahun 57 kami berdirinya adik-adik. Ini salah satu lulusan kami ya, Pak Mokhtar ya. Nah ini rektorat kami, ada 59 undergraduate, 14 vokasi, 52 master, 31 spesialis, 4 subspesialis, 6 profesi, 22 doktor, jadi banyak ya. Ini beberapa aktivitasnya. Kami banyak inovasi sama riset. Ada 36.000 mahasiswa, 200 international student. Ini bentuk perkuliahan. Ini kalau vokasi,
ada 2.100 dosennya. Ini inovasi yang kami kerjakan, di antara yang sudah kami buat itu, ada beberapa center ya. Ini laboratorium sentral kami, tempat kami riset corona, dan membuat kit yang sudah masuk e-katalog. Nah, ini Ibu Rektor kami. Di Mina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup kalau kami, Bang. Ya, kami banyak kerja ke masyarakat ya. Jadi meskipun lokal sudah diakui lah. Baik di QS, di TSI, di kegiatan mahasiswa, ada 170 unit kemahasiswaan. Ini tempat fitness student centernya di kampus. Ini baru kemarin ada wisuda, ada 200.000 lulusan kita. Oke, jadi kalau tagline-nya kita berdampak pada masyarakat. Jadi kalau adik-adik tinggal lihat www.unpad.ac.id. Nanti mau perkenalan ke fakultas-fakultasnya silahkan klik di tentang Unpad, di pendidikannya, fakultas-fakultasnya silahkan ya. Nah, kalau saya sendiri adalah di kedokteran. Baik. Jadi demikian perkenalannya. Berikutnya saya akan masuk ke materi utama. Oke. Kelihatan ya adik-adik ya? Jelas Pak, kelihatan. Oke. Ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kita sebagai rakyat bersama-sama membuat konstitusi kita yang isinya adalah apa yang kita mau sebagai bangsa, gitu ya. Dan salah satu yang kita mau sebagai bangsa adalah membentuk pemerintah negara kita yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jangan lupa ya, itu keinginan kita bersama yang kita tumpahkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, konstitusi. Siapa saja warga negara, beda dengan penduduk. Kalau warga negara itulah orang asli dan orang yang ditentukan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk itu siapa saja. Dan pendidikan adalah hak setiap warga negara, pasal 31 ya. Dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini dia salah satu undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pemerintah menjamin regulasi dan pelaksanaan pendidikan. Ini juga disetujui oleh DPR dan pemerintah. Nah, prinsipnya apa? Ini yang paling penting ya. Harus demokratis, tidak diskriminatif, sistemik, dan terbuka sepanjang hayat melalui keteladanan. Apa kewajiban pemerintah? Memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dan hanya wajib sampai umur 15 tahun ternyata. Nah kalau gitu dok, saya di perguruan tinggi nggak wajib dok pemerintah. Makanya sekarang banyak perguruan tinggi negeri jadi perguruan tinggi berbadan hukum, BUMN pendidikan, dan kewajiban pembiayaannya ditumpahkan atau diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 9 dari pendidikan tinggi. Nah standarnya gimana dok di pendidikan nasional? Nah, ditetapkan juga oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah. Oke.
Nah, setelah kita tahu bahwa pendidikan itu ternyata adalah amanat dari konstitusi kita, amanat dari kita bersama. Lalu apa sih sebetulnya Dok terkait dengan undang-undang tadi pengaruh pendidikan? Jadi kalau pendidikan itu kata kuncinya sebetulnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Buat apa sih cerdas-cerdas banget Dok? Gitu kan pertanyaannya ya. Kalau saya tanya sama adik-adik nih, adik-adik merasa bermartabat nggak sekarang? Cinta lah, merasa Ayo, bermartabat. gimana? Oh, saya dulu. Hmm. Bermartabat mungkin lebih ke mencoba kali ya, lagi dalam proses untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa orang Jawaban aman, Pak. Kira-kira kenapa orang bisa bermartabat? Dia bisa bermartabat karena dengan pengetahuannya dia juga bukan cuma sekedar tahu ya, tapi memang dia implement di kehidupan dia dan bisa membawakan value. Itu dia punya value ke masyarakat. Okay. Kalau orang nggak butuh sama kita dipeduliin nggak sama mereka? Yakin pasti ya? Jadi martabat itu sebetulnya diperhatikan oleh orang lain. Sekarang Singapura, ada atau tidak ada Indonesia, masih tetap ada nggak Singapura? Masih. Malaysia demikian juga. Jadi kalau mereka nggak ada butuh sama kita, ada martabatnya nggak kita? Nggak ada ya? Jadi bangsa Indonesia ada, tapi dicuekin sama orang. Nah ini kalian ini. Ya, bagaimana caranya agar bangsa kita bermartabat? Harus ada yang mereka butuhkan dari kita. Apa kira-kira yang mereka butuhkan, Malaysia butuhkan selain TKW? Ada nggak? Harus ada ya. Dan yang ada itu namanya produksi. Kalau kalian bangsa kita ini nggak punya produksi yang mereka butuhkan, dan mereka nggak ada butuhnya sama kita, kira-kira bermartabat nggak kita di mata Malaysia atau Singapura? Nggak bermartabat ya. Nah kalau saya tanya nih sama kawan-kawan sekalian, apa yang mereka butuhkan? Apa yang harus kita berikan? Contoh tani, contoh ikan, contoh baju, contoh pabrik, contoh metal. Jadi kita harus berproduksi sesuatu yang mereka tidak bisa produksi, barulah mereka butuh dengan kita, barulah kita punya martabat sebagai bangsa. Kalau enggak sekedar ada aja atau mentimbun bungkuk kan? Tahu nggak mentimbun bungkuk? Peribahasa. Dia ada, tapi nggak dihitung, dimasukkan sebagai barang gratisan. Ya, mau jadi bangsa yang demikian? Nggak mau lah. Nah, pendidikan tinggi ini fungsinya itu. Agar apa? Agar adik-adik bisa menjadi bahagian dari produksi bangsa kita. Apa produksi bangsa kita? Tani iya, ternak iya, industri iya, segala iya. Itulah fungsinya adik-adik ya. Jadi untuk kami di kedokteran ada 3 nih yang kami harus jaga nih agar bangsa ini tetap berproduksi dan tetap punya martabat. 1, tenaga kerja. 2, anak-anak. 3, wanita usia reproduksi. Ya, tenaga kerja kenapa? Adik-adik ini ada di sini karena bapaknya kerja cari duit, benar nggak? Jadi wajib dijaga kesehatan dia, wajib dijaga produktivitas dia. Kalau dia kita jaga 2 hal yang kita dapatkan. Ya, 1, dia memproduksi barang untuk diperdagangkan dengan negara lain. 2, dia jamin nih anak-anaknya bisa sekolah. Sekolahnya bukan untuk sekedar sekolah gaya-gayaan doang ya. Sekolah untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. 2, siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya harus kita didik menjadi dewasa yang besar dan produktif sehat. Kalau mati tengah jalan jadi nggak tenaga kerja yang produktif. Enggak. Nah, kalian tuh ada di sini sekarang akibat dari pengorbanan Bapak dan Ibu kalian. Pengorbanan dari pemerintah, pengorbanan dari masyarakat. Berhak nggak kalian berleha-leha? Raushan? Kenapa itu? Berhak nggak berleha-leha? Tentu saja tidak. Oke, good ya. Komit ya, tidak berleha-leha. Segera menjadi tenaga kerja yang produktif untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini. Untuk menggantikan Bapak dan Ibu. Menjamin nanti anak, istri, ya bisa menjadi tenaga kerja yang sehat dan produktif. Untuk apa? Untuk daya saing bangsa. Gitu ya. Nggak ada gunanya kita ini ada. Kalau kita nggak bisa berproduksi adik-adik, nggak ada gunanya. Dipandang sebelah mata. Ngerti ya? Harus ngerti itu ya. Mungkin kesannya sedang bergembira sekarang dapat keterima di S1 ya. Bukan. Bukan untuk bergembira dia tujuan kalian di sini. Untuk
membina, mencari kompetensi agar bisa berproduksi. Setelah itu jadi apa? Jadi ayah dan ibu, membesarkan keluarga, merawat siapa? Wanita usia reproduksi. Agar apa? Agar punya anak-anak yang sehat. Ya, mendidik anak-anaknya agar menjadi tenaga kerja yang produktif. Nggak akan bisa kalian kerjakan kalau nggak lihat pendidikan. Apa artinya pendidikan? 1, memberitahu dari tidak tahu menjadi tahu. 2, dari paham tidak paham jadi paham. 3, berubah sikap dari setuju ini tidak setuju. 4, apa? Bekerja, memiliki kompetensi. Itu tujuannya pendidikan. Ngerti ya? Jadi kalau kalian belum itu tujuannya untuk datang sini, salah, sesat. Ya, ingat bangsa kalian menunggu. Boleh nggak sekedar dapat ijazah doang tapi nggak kompeten? Nggak boleh ya, harus kompeten, gitu ya. Jadi kami di kedokteran mengejawantahkannya dalam bentuk peraturan pemerintah lagi nih. Dalam bentuk perkonsil namanya. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, di sini bisa nanti dibaca ya, lihat di sini ya. Bahwa apa? Bahwa pendidikan itu adalah memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan dan berubah sikap. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar bangsa ini kuat, bangsa ini sehat, bangsa ini produktif. Gitu ya. Kurikulumnya gimana? Kurikulumnya berdasarkan apa? Kompetensi, harus merubah kemampuan dari tidak mampu jadi mampu, berorientasi pada apa? Pembangunan kesehatan bangsa, gitu ya. Apa aja ilmu kami? Nah, ini ilmunya saya akan baca ya nanti ya, kurikulumnya. Ini kurikulumnya ada di kami 6 semester. Dan setiap kurikulum tadi dikerjakan dengan cara apa? Interpersonal cooperation, dengan elektif ke masyarakat. Ini contohnya ya. Oke lah. Nah, yang penting buat saya sampaikan sekarang buat adik-adik bahwa dalam kerangka kita berbangsa dan bernegara dan berpendidikan, ada diskrepansi sebetulnya. Diskrepansi apa contoh diskrepansinya ini? Jadi kami di Jabar ini adalah salah satu provinsi yang paling sedikit sumber daya kesehatannya. Dari standar WHO 1 per masyarakat, kami punyanya Indonesia itu punya 0,68. Dan Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah dokter yang paling sedikit, 41.000 ya, kurangannya. Nah, kami meningkatkan penerimaan mahasiswa sekarang di bawah pengawasan dari KPK. Apa yang penting dari KPK tadi adalah bahwa pemerataan pendidikan ke satu bangsa Indonesia tidak bisa hanya ke orang di Jawa saja. Jadi harus sampai ke orang-orang di luar Jawa, termasuk kota dan kabupaten yang tertinggal, terpencil, dan terluar. Jadi gimana dokter meyakinkan bahwa anak-anak tertinggal terluar bisa masuk? Nah ini dia. Jadi, kami baru saja menerima 2 mahasiswa dari Asmat, putra asli daerah, gitu ya. Bukan dengan kerangka afirmasi, dengan kerangka apa? Mandiri. Mereka bersaing bersama mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa dari mana? Di Jawa Barat, dari Jakarta, di Jawa Timur. 2.500 mendaftar. 5 dari Asmat, 2 keterima. Lah kok bisa? Gimana caranya dok? Caranya kami seleksi 5 terbaik dari Asmat, kami datangkan ke Bandung. Di Bandung kami intensifkan. Untuk apa? Untuk masuk SMUP. Saringan Mandiri Unpad. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah daerahnya dengan APBD-nya, 2 dari 5 terterima, 40% dari daerah tertinggal, terluar, terpencil. Ya. Jadi tidak ada ceritanya kita membangun hanya diri kita, enggak. Kita membangun masyarakat kita membangun negara kita, dan masyarakat kita itu sebagai undang-undang tadi adalah orang asli Indonesia dan orang-orang yang disahkan dengan undang menjadi warga negara Indonesia. Ingat, gitu ya, martabat kita itu hanya apabila Anda menjadi dewasa dan tenaga kerja yang produktif. Apakah itu hanya orang Jawa saja? Nggak boleh. Apa itu orang Sumatera saja? Nggak boleh. Harus seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi saya mengajak adik-adik untuk bangun. Karena nggak disenang-senang nggak keterima nih, salah. Harus bangun apa? Harus segera siap untuk apa? Untuk bertransformasi
menjadi tenaga kerja yang produktif, tidak hanya untuk diri Anda, tapi untuk calon keluarga di masa depan, calon masyarakat Anda, dan untuk bangsa ini. Negara mungkin hilang, tapi bangsa kita tidak mungkin hilang. Dan bangsa kita sangat bergantung kepada kalian. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Ngerti Pak, insya Allah. Dari saya, untuk membangunkan adik-adik, adaptasi mah gampang. Kalau Anda tahu apa fungsi Anda. Oke? Jangan salah adaptasi. Jangan salah motivasi. Jangan salah cita-cita. Kita semua menunggu Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Nah, nih teman-teman udah lihat belum kesamaan dari apa yang dipresent dari pembicara satu tadi ada Ibu Ilma, terus Pak Banu sama Dokter Heri. Gitu. Tadi ada kesamaan sebenarnya pada saat Bu Ilma bilang salah satu tips untuk survive itu kita harus mudah beradaptasi. Gitu. Dan gimana cara kita beradaptasi? Tadi Pak Banu bilang kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau bersahabat kita harus dengan yang baik dan positif. Terus tadi Dokter Heri pun bilang bahwa kita sebagai manusia untuk menjadi tenaga kerja yang produktif, kita harus gak hanya seneng di awal doang guys, keterima di UNPAD, UI, ITB, tapi apa terusan kontribusi kita, apa misi kita, kayak gitu, oke? Itu mungkin rangkuman singkat dari saya. Untuk itu saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kapan lagi loh, ini langsung dari dunia saintek ada, sosum ada, dari bisnis ada gitu. Jadi semua bidang insya Allah bisa tercover gitu ya dari pertanyaan teman-teman. Oke, dipersilahkan kepada peserta untuk yang ingin bertanya. Boleh? Ayo, yang dari UI, ITB, UNPAD, adakah? Yuk. Nanya mungkin gimana, apakah IPK itu menjamin? Contoh, IPK 4 itu apakah udah berarti aman? So, nggak apa-apa, dipersilahkan tanya. Apakah mending explore di dunia kampus internal atau eksternal? Gitu. Tanya boleh. Kita komentar dulu boleh ya? Oh boleh Pak. Ya, kata kunci dari pendidikan adalah transformasi dari tidak mampu jadi mampu, gitu ya, merubah sikap, merubah perilaku. Ya, jadi jangan cari IPK ya, cari kompetensi, cari perubahan perilaku. Kalau Anda nggak berubah selama sekolah ini, gagal pendidikan adik. Gitu ya. Nah, baik, itu langsung kejawab ya sama Pak Dokter. Itu ternyata jangan fokus ke IPK aja. Karena tadi juga dibahas sama Pak Banu, bahkan yang orang biasa aja dulunya malah sekarang jadi orang hebat, yang bagus itu belum tentu jadi orang hebat di luar sana nanti. Ayo yang mau bertanya. Raushan, Zakia, Nada, Nisrina, Karina, Fasya, dan lain-lain. Duh, kayaknya masih pada bingung nih Pak milih pertanyaannya. Ini udah pada siap semua Kak, udah pengen langsung cepet-cepet kuliah. Kayaknya sih gitu ya Bu ya. Gitu. Udah nggak sabar pengen ospek. Udah ospek belum sih? Gitu. Ini udah pada siap semua ya teman-teman ya. Tapi ya udah deh kalau misalkan gak ada yang kalau ITB udah mulai offline ya Bu Ilma? Udah, rencananya semester depan mau full offline. Oh. Iya. UI gimana Pak? UI malah belum tahu saya. Kabarnya sih 70%, 70-30, cuma mekanismenya gimana belum tahu. Kalau semester lalu ada ini kita pakai smart class ya, jadi ada beberapa kelas yang hybrid. Hybrid ya. Tapi ya itu suasana pembelajarannya nggak sama ya. Iya betul, betul banget. Beda Pak. Kemarin kita udah mulai semester pendek, mulai offline lagi. Memang beda banget sih. Akhirnya kerasa gitu ya. Balik lagi ke lebih efektif. Anak-anak juga lebih engage gitu di kelas. Oke. Oh ya Bapak, Ibu ini ada pertanyaan.
dari peserta izin bertanya, katanya kira-kira selain tugas dan sikap selama di kelas, aspek apa aja sih yang menunjang untuk mendapatkan IPK yang sempurna? Mungkin seperti apakah cara berbusana juga termasuk aspek penilaian gitu ya. Itu pertanyaannya, aspek apa yang dapat menunjang mendapatkan IPK yang sempurna? Dari siapa nih, Aisyah ya? Gitu. Boleh dijawab mungkin satu persatu ya, dari Ibu Ilma dulu boleh? Oke, boleh. Pertanyaannya aspek apa aja yang menunjang untuk mendapatkan IPK sempurna ya? Biasanya untuk setiap mata kuliah itu ada komponen-komponen penilaian ya. Seperti mungkin teman-teman bisa tebak juga ya, ada penilaian-penilaiannya tuh macam-macam dari mulai tugas, ada kuis ya, ada UTS, kemudian juga partisipasi di kelas, keaktifan di kelas. Sebetulnya itu adalah komponen-komponen penilaian yang sangat teknis ya, itu tentang penilaian IPK yang akhirnya nanti jadi sebuah angka gitu. Tapi sebetulnya yang lebih penting dari itu adalah saya sangat setuju dengan tadi apa kata Pak Banu, lebih baik mendapatkan nilai B, tapi Anda semua mengerti ya sedalam-dalamnya tentang mata kuliah tersebut daripada nilai A tapi sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget. Nah itu saya sangat setuju sekali ya dengan tadi kata Pak Banu. Dan selain itu saya juga sangat setuju dengan Pak Dokter bilang tadi ya, kita harus menjadi mahasiswa yang sangat produktif ya, yang bermanfaat gitu nantinya. Nah kalau saya boleh kasih tips ya untuk bisa menunjang, untuk bisa mendapatkan IPK yang baik ya, selain dari tadi komponen penilaian yang sempurna, yang baik gitu tentunya. Tadi saya juga setuju nih Pak Banu bilang kalau dan saya juga sampaikan ya di materi presentasi saya bahwa cari support system yang baik gitu. Ketika teman-teman berteman dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang punya produktivitas yang tinggi gitu ya, punya motivasi yang tinggi, otomatis teman-teman juga akan mendapatkan apa namanya motivasi gitu ya, aura yang sama yang sangat juga positif. Jadi seperti kalau misalnya kita bergaul dengan tukang parfum gitu, kita akan kebawa harumnya, kita akan kebawa apa namanya sense-nya. Nah itu juga yang nanti akan teman-teman dapatkan dan sehingga akhirnya bisa mendukung teman-teman semua untuk bisa mendapatkan IPK yang bagus gitu. Gitu kali dari saya ya Kak Sinto. Oke, itu versi Ibu Ilma Aisyah mungkin udah bisa dipahami ya. Kalau dari Pak Banu, gimana Pak Banu? Jadi kalau tips paling penting buat dapat nilai bagus, yang pertama pahami cara berpikir dosen nih. Jadi kita itu kalau duduk di kelas nih, coba lihat dosennya, kan mata kuliah itu luas ya, banyak banget komponennya. Sebutlah satu textbook ada 12 chapter, ada 14 chapter buku gitu. Dosen kita itu sukanya view-nya kemana sih gitu. Itu cara yang paling efektif untuk dapat nilai bagus. Karena kita akan menjawab sesuai dengan cara berpikir dosen tersebut. Betul banget, betul. Itu paling efektif. Betul. Jadi kita mesti tahu nih, ini dosen ini suka, bahkan istilah-istilahnya kita padankan. Dia suka istilah A gitu. Kita nanti diselipin istilah itu di jawaban kita misalnya gitu. Pokoknya cara logika berpikir dia itu sukanya yang simple solusi atau dia sukanya harus ada elaborasi yang dalam gitu. Kan cara ngajarnya kita liatin ya. Nah, itu penting. Itu kalau cuma dapat nilai yang bagus. Tapi tadi ya, nilai bagus itu satu urusan, ilmu yang optimal satu urusan. Sampai kedokteran ya, mungkin Pak Dokter bisa sharing gitu ya. Ilmu itu Masya Allah luas banget gitu ya. Kadang-kadang saya suka bercanda, kalau dokter salah diagnosa kayak waktu kelas dia ngantuk aja tuh, atau dia bolos terus-terusnya gitu. Kok bisa sih nggak ini misalnya gitu ya. Kalau udah atau kalau saya dulu suka nonton serial apa kayak Dr. House gitu-gitu. Oh, ini kayak dulu di kelas rajin atau mungkin bacaan ya yang luas. Jadi bacaan yang luas, wawasan itu satu isu dan itu penting karena saya kira kuliah itu esensinya ke sana, kita terbuka sudut pandangnya, perspektifnya. Tapi kalau judulnya kan pertanyaan nilai kan. Nah, nilai itu ya kalau buat saya pahami cara dosen itu ngajar, jawab sesuai dengan yang kita yakin dia bakal suka gitu. Insya Allah bagus. Itu tips. Terima kasih. Oke, tadi udah dijawab sama Pak Banu juga, versi Pak Banu. Tapi kalau untuk Dokter Heri, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Ola Deswita. Apakah magang itu juga masuk ke penilaian di IPK atau yang lainnya?
Ya, kalau di kita termasuk ya, kalau magang itu kita sebutnya elektif 2 SKS per semester. Jadi kalau pengen nilai bagus, kalau di kita kata kuncinya satu nih, harus tahu apa yang diharapkan dari tiap mata kuliah tadi. Kurikulum kan gitu ya, ada capaian pembelajarannya, ada profil lulusannya. Nah, kalau adik-adik profesionalnya di student harus tahu tuh, harus buka buku panduan ya. Apa buku panduannya, Dok? Nah, ini lihat. Gimana cara buat dapat A? Ini contoh mata kuliahnya nih ya. Berapa persen bobotnya, berapa persen kompreknya, berapa sokoknya kalau dikira kedokteran ya. Dan harus lihat apa capaian pembelajaran. Nah, ini setiap mata kuliah ada capaian pembelajarannya. Ya, dia harus lihat apa capaian pembelajaran yang diharapkannya. Dan di kita itu selalu ada yang disebut sebagai kompetensi 4 yang wajib bisa, kompetensi 3, 2. Jadi kalau 2 dan 1 itu nice to know, jangan fokus. Tapi fokuskan ke yang 4 dan 3 di mana kita wajib berubah sikap dan berubah perilaku. Jadi pelajari studi guide-nya, yakinkan adik-adik tahu apa yang diharapkan dari mata kuliah tadi, fokuskan ke sana, dijamin bisa. Tapi kalau semuanya dianggap sama rata, nggak tahu mana yang harus fokus, itu yang repot. Waktu habis, waktu ujian nggak bisa jawab. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, satu lagi nih Pak Dokter. Soalnya tadi Pak Dokter ada menyampaikan jangan terlalu fokus pada IPK, tetapi fokus juga pada produksi dan tentu saja soft skill yang bisa bermanfaat ke masyarakat. Lalu gimana caranya mengasah soft skill diri sesuai dengan jurusannya dan menghadapi halangan-halangan negatif di lingkungan perkuliahan yang bisa menghambat perkembangan. Gimana Dokter? Ya, inti kan kita harus berdampak ke masyarakat ya. Jadi selama kuliah jangan pernah lepas dari masyarakat dan tempat di mana kita akan berproduksi nanti. Jangan pernah lepas. Kecuali mau introvert dan kerja sendiri, nggak ada cerita sekarang kerja sendiri. Itu ya, mau jadi dosen harus di komunitas dosen yang punya kurikulum, mau jadi tenaga kerja pabrik harus kerja di pabrik, manajer harus kerja sama manajer. Jadi ada Rakyat Merdeka dan Kampus Merdeka, serta Merdeka Belajar sekarang, itu kesempatan. 16 minggu cuma Anda kuliah. 10 minggu itu intersemester break namanya. Pakai 10 minggu tadi untuk Merdeka Belajar dan Rakyat dan Kampus Merdeka. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ini sebenarnya sesuai dengan fakta juga ya. Kata Muhammad Ahmadi, kenapa kok masih banyak sarjana yang pengangguran, padahal IPK bagus? Tapi dia nggak punya orang dalam. Nah, IPK bagus nggak punya orang dalam. Gimana Pak Banu? Sebenarnya yang pertama memang pasar tenaga kerja itu ada ceritanya sendiri. Ada supply, ada demand. Kalau ekonomi sedang tumbuh dengan baik, ya pasti sektor lapangan kerja terbuka. Kalau dia terbuka, maka dia akan menerima lebih banyak orang. Sehingga yang sangat qualified sampai yang kurang qualified pun kalau pasar lagi kebuka ya masuk aja semuanya. Tapi kan kita hidup di dunia yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja nih. Sehingga kemampuan sistem perekonomian ini menerima tenaga kerja baru itu terbatas gitu. Ini agak ekonomi dikit ya. Kalau dulu ekonomi tumbuh 1% itu ekuivalen dengan 600 ribuan tenaga kerja baru yang bisa diserap ke industri. Sekarang dengan pertumbuhan yang sama, maksimal itu cuma 190-an ribu. Padahal lulusan dari sebuah kampus itu kan banyak banget ya. Makanya kalau saya sih termasuk yang berpikir, makanya tadi saya bilang di awal, jangan pernah niatin kuliah itu buat kerja gitu ya. Kecuali kalau profesinya sangat spesifik ya, dokter misalnya, mungkin itu emang opsinya ke sana. Tapi di dunia kita hari ini entrepreneurship juga sesuatu yang luar biasa ya, apalagi anak teman-teman kan anak muda cenderung kreatif gitu ya. Jadi kita juga nggak harus selalu berpikir, yang paling penting itu kuliah itu kuasai betul ilmunya, itu yang paling penting. Kita betul-betul, kalian masuk sastra Korea, beneran ngerti bahasa Korea, bisa sastra Korea, bisa menerjemahkan dokumen resmi bahasa Korea, bisa nonton drakor tanpa subtitle gitu ya, sampai ngerti budaya Korea dan seterusnya. Ilmu itu nggak akan sia-sia, percayalah.
Karena kemampuan kita menganalisa, mensintesa itu akan membentuk sebuah level of thinking yang sangat baik. Gitu. Habis itu kita jadi apa? Itu gampang. Benar. Ketika kita sudah betul-betul ahli, malah kerjaan kita itu nolak pekerjaan. Gitu. Justru kalau orang masih mengandalkan orang dalam, orang masih nggak percaya diri, itu masalah yang memang harus beres sama dirinya sendiri. Bahwa memang kesempatan itu terbatas, iya. Tapi satu hal apa kalau kalian kebetulan takdirnya alhamdulillah keterima di Unpad, di ITB, di UI. Kita itu udah punya nama besar alma mater yang bikin semua urusan itu jadi gampang. Urusan mana UI gitu itu udah gampang gitu. Ketemu di mana juga enak gitu. Karena kita percaya ada sebuah standar kualifikasi minimal yang dijaga gitu. Alhamdulillah baik-baik saja insya Allah kalau kita kuliah di kampus yang bagus. Dan kuliah yang kampus yang bagus itu keunggulannya adalah satu punya nama besar. Sehingga nggak terlalu susah mencari pekerjaan. Bahkan dibanding kalau kalian kuliah S1 di luar negeri. Saya sering ketemu orang tua yang anaknya sangat pintar. Saya kebetulan pembina OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Ada orang tua yang bilang, Pak Banu anak saya apa langsung kuliah di luar negeri dan seterusnya gitu. Saya bilang nanti mau diarahin jadi apa? Kalau jadi pegawai, maksudnya dia harus kerja dan seterusnya, mendingan di Indonesia dulu S1. Karena nanti pulang dia punya rumah dan punya teman. Oh ITB ini, oh kalau kerja di PLN ya tuh kayaknya orang ITB semua gitu ya, elektro mau harus kuat, harus lemah tuh ngumpul jadi satu di Indosat, di Telkomsel gitu ya, di sistem ini itu dan seterusnya. Tapi kalau emang kita anak-anak itu mau jadi international citizen gitu ya, mau tinggal di mana aja, nggak diarahin pulang, atau nanti jadi entrepreneurship atau melanjutkan bisnis keluarga atau apa, ya nggak harus di dalam negeri gitu. Anak-anak pintar ya silahkan aja di mana-mana gitu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, habis lulus mungkin ekspektasinya bakal balik. Sebenarnya kita tuh udah punya asal kuliah di kampus bagus. Tadi ya UI, UGM, ITB, Unpad gitu. Itu udah satu modal yang sangat penting gitu. Karena orang kadang-kadang nggak ngelihat IPK tuh belakangan. Kuliah di mana UI gitu. Sebetulnya kayak 4 tapi kampusnya mohon maaf gitu, kampus apa wallahu a'lam bishawab gitu ya. Iya. Itu beda asli. Saya ketemu orang gitu ya, Dr. kerjaan saya kebetulan sekarang sering jadi konsultannya BI, OJK, Kemenkeu gitu ya. Beda kastanya memang, mohon maaf ya, ini bukan berarti sombong gitu, UI, UGM gitu dibandingkan UI, UGM, Unpad misalkan ada ekonomnya gitu ya, dibanding kampus yang lain gitu ya, nggak sama, bahkan rate honornya aja nggak sama, gajinya aja nggak sama. Pak Banu, ini rate-nya cuma segini nih, mohon maaf gitu. Padahal itu rate yang oke juga gitu, misalnya kita ada beberapa pekerjaan gitu ya. Jadi yakin aja. Terus makanya kuliah itu fokusnya kita betul-betul menguasai ilmu kita. Even kita ahli arkeologi misalnya gitu. Wah, itu kebuka. Kalau belum kebuka jalannya, S2. Namanya ilmu kalau kita belum benar kuasain, datang kerjaan tuh, datang tuh. Walaupun memang tadi ya kita harus paham misalnya dunia itu berubah, ada bidang-bidang kehidupan yang membutuhkan orang lebih banyak gitu ya. Hari ini tadi dokter masih kurang jumlahnya dan seterusnya. Tapi ya gitu, kayak saya kebetulan sarjana ekonomi, sarjana yang paling banyak di Indonesia. Sarjana ekonomi. Gitu. Apalagi manajemen itu jurusan yang paling banyak karena sekolahnya dianggap paling. Makanya saya suka bingung gitu. Pengangguran paling banyak itu titulnya sarjana ekonomi ya, pengangguran terdidik. Bukan insinyur, bukan dokter. Itu sarjana ekonomi. Tapi kalau lulusan ini kan kalau di kami di UI itu ada namanya tracing studies nih. Ini buat coba tadi yang nanya sama dia. Tracing studies itu kita ngecek anak-anak itu kerja berapa bulan atau berapa waktu setelah atau sebelum wisuda. FEU itu minus 2 bulan. Jadi rata-rata sebelum wisuda itu udah keterima kerja. Kan kalau ngomong gitu berarti apa? Berarti nggak ada dong kesulitan nyari kerja. Ya, sih. Ada jurusan yang rata-rata terima kerjanya 4 bulan setelah lulus. Kita tuh ada tracing studies ke semua lulusan gitu. Sama range gaji misalnya. Mungkin pernah dengar ramai di Instagram gitu ya. UI minta gaji 8 juta gitu. Iya, sempat Rata-rata gaji itu segitu. Gitu. Ada ngomong banget gitu. Itu hasil tracing studies, memang ada studinya tiap tahun tuh di tracing semua lulusan gitu, dicek kamu udah kerja di mana, lulus apa di mana gitu. Yang paling tinggi
penerimaannya Fasilkom ya, emang dunia IT kan. Fasilkom itu minus berapa bulan gitu. Kedokteran jelas lah ya kan, dia profesi kan, nggak perlu dibahas. Tapi hukum, ekonomi dan seterusnya itu relatif sangat baik gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Banu atas penjelasannya. Tadi ya teman-teman, paling penting adalah fokus di penguasaan ilmunya, gitu. Fokus di penguasaan ilmunya. Nah, Bu Yulma, ini juga ada pertanyaan nih terkait tentang soft skill. Sekiranya tuh soft skill mendasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa, itu apa sih, Bu Yulma? Oke, tadi mungkin teman-teman juga udah lihat ya di presentasi saya rangkum nih, jadi soft skill apa saja yang penting gitu untuk bisa sukses gitu selama di perguruan tinggi dan bahkan seterusnya di di pekerjaan nanti. Jadi saya rangkum jadi 6 nih teman-teman ya. Mungkin tadi ada yang sempat nyatet gitu ya, yang ada 6 soft skills yang paling penting yang kalian harus miliki ya. Yang paling pertama adalah harus bisa beradaptasi, harus pandai beradaptasi dengan berbagai situasi gitu, dengan berbagai situasi, tantangan, environment semuanya. Dengan cepatnya teman-teman beradaptasi, teman-teman juga akan lebih cepat untuk bisa bekerja sama dengan lingkungan yang ada gitu, karena mampu bekerja sama sendiri ya, team working adalah part of soft skills yang teman-teman juga harus wajib miliki gitu sebagai mahasiswa dan seterusnya. Nanti di kehidupan setelah universitas nanti, ini adalah poin-poin soft skills yang sangat akan mendukung ya, sangat useful gitu buat teman-teman miliki. Kecerdasan emosional tadi sempat juga dibahas oleh Pak Banu ya, tentang mental health. Sekali lagi itu hal-hal yang sangat penting ya, apalagi zaman sekarang kayaknya mental health issues jadi benar-benar jadi issues di mana-mana ya. Ada banyak sekali aktivis-aktivis mental health, semuanya itu berhubungan dengan emotional skills. Jadi kecerdasan emosional, ketika teman-teman punya kecerdasan itu ya, bisa menghadapi berbagai kesulitan. Balik lagi ketika kalian punya kesulitan, ada hal-hal yang membuat teman-teman terhambat ketika sekolah. Tadi bagus sekali, saya juga sangat apresiasi Pak Banu sempat bilang kembali ke Allah ya, kita semua punya Tuhan. Bagi Muslim kita punya Allah, berdoa, sholat, tahajud itu menjadi healing tersendiri gitu. Itu saya sangat setuju gitu. Jadi ketika teman-teman punya masalah, kembali lagi ke Allah gitu. Nah, soft skill yang selanjutnya, soft skill yang keempat ya, yaitu adalah komunikasi. Kalau teman-teman punya kemampuan berkomunikasi yang baik ya, dan yaitu dengan mengkomunikasikan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman butuhkan, ini akan sangat menunjang teman-teman untuk mendapatkan support system yang baik gitu, berteman dengan orang-orang yang memang punya frekuensi yang sama. Dan ketika teman-teman punya support system yang baik, tentunya akan sangat membantu teman-teman ya ketika menghadapi berbagai masalah gitu. Kemudian juga yang paling penting lagi mengenai manajemen waktu ya. Prioritaskan apa yang paling penting dulu gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa sekarang dianggap sebagai mahasiswa manusia dewasa ya, tentunya harus tahu mana yang wajib, mana yang hak, mana yang perlu diprioritaskan dulu. Dan tentunya ketika teman-teman sudah masuk ke perguruan tinggi akan banyak sekali prioritas yang lebih penting lagi, tapi tentu saja teman-teman juga harus paham bahwa hidup itu bukan hanya bersekolah gitu, tentunya teman-teman masih punya keluarga, prioritaskan keluarga dulu ya, prioritaskan keluarga, prioritaskan diri sendiri, kesehatan mental yang tadi sempat disebutkan juga. Jadi itu ya manajemen waktu dan prioritas. Kemudian dengan semua itu tentunya teman-teman akan menumbuhkan mental positif sehingga teman-teman punya self esteem yang baik, menjadi percaya diri gitu. Jadi itu ya kalau bisa saya rangkum 6 soft skill, mungkin teman-teman bisa lihat di presentasi yang tadi saya share ya, mungkin minta ke teman-teman panitia ya materinya, tapi intinya dengan soft skill yang ada itu bisa menjadi kunci sukses untuk teman-teman untuk bisa survive selama di universitas dan di kehidupan setelah universitas selanjutnya. Itu Kak Sinto, jawaban dari saya. Oke, itu tadi ya teman-teman soft skill mendasar gitu. Jadi jangan terlalu kita fokus pada angka, IPK, tapi jangan lupa untuk mengasah soft skill kita. Karena
percayalah 4 tahun itu bukan waktu yang panjang sebenarnya, tapi juga bukan waktu yang singkat. Jadi kita harus pinter-pinter manage waktu, tentukan prioritas, dan kita harus tahu kenapa kita berada di situ gitu. Di jurusan itu, di kampus itu, apa value yang ingin kita develop, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Ilma dan Pak Banu. Tadi dokter udah duluan ya left karena ada pasien yang harus ditangani. Terus selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi.